Selamat pagi sahabat toko sembako dari seluruh Indonesia. Nah, hari ini kita baca di CNBC Indonesia, harga Bitcoin rekor lagi sekeping 881 juta. Mahal banget ya. Kenapa ya kok bisa mahal nih Bitcoin ya? Apa sih Bitcoin nih ya? Nah, kemarin Bitcoin ini sempat turun harganya ya. Dia turun kemudian karena adanya pernyataan dari pejabat Amerika bahwa investasi di Bitcoin itu berbahaya ya. Turun, kemudian dia naiknya ini karena banyaknya sekarang institusi di Amerika ya, khususnya ya Amerika, Rusia dan Inggris yang membeli ya Bitcoin ya. Kalau institusi ini kan dia mengelola dana, dia beli itu Bitcoin untuk investasi karena berdasarkan prediksi ahli keuangan ini harga Bitcoin katanya nih bisa tembus 1,4 miliar tahun depan ya. Nah, udah mulai terbukti sih kayaknya nih ya kalau kita lihat ya. Nah, kita lihat harga Bitcoin itu dari di sini saya pakai toko kripto ya. Nah, toko kripto untuk di Indonesia ya. Kalau mau jual beli Bitcoin itu bisa di toko kripto dan bisa juga di Indodax ya. Ada dua nih yang paling besar nih. Nah, ada banyak juga sih tempat-tempat untuk membeli ya untuk di Indonesia ya. Nah, di toko kripto ini naik lagi nih ya. Harga Bitcoin saat ini 14 Maret 2021 ya 887 juta naik dia ya. Itu beritanya kan tadi dibuat tadi tuh. Nah, saat ini udah naik lagi dia. Ya, dia hijaunya artinya naik, kalau merah nih artinya turun ya. Nah, Bitcoin yang di tengah ya, ini Bitcoin ya. Apa sih Bitcoin dia? Bitcoin ini adalah mata uang digital ya. Mata uang digital ini dalam bentuk blockchain ya. Dia berbeda dengan mata uang yang biasa atau dikenal dengan fiat, istilah fiat ya. Nah, ini dia digital. Nah, digital di sini maksudnya dia itu disimpan dalam blockchain ya, dalam bentuk tidak kelihatan lah, hanya disimpan di internet gitulah ya. Nah, harganya saat ini turun lagi ya, tadi 887 ya. Oke, 887 sempat dia harganya 898 ya. Nah, sekarang 886 naik lagi ya. Dia naik turun ya guys ya, naik turun ya. Jadi karena dia transaksinya berdasarkan permintaan dan penawaran. Nah, ini permintaan dan penawarannya. Ada yang mau jual di harga 886 yang di atas ya, yang merah. Yang hijau tuh dia pengen beli. Nah, pengen beli di harga ini ya. Kalau kita pengen beli tinggal kita beli aja nih berapa jumlah BTC-nya. Nah, tapi kalau saldo kita ada, kalau saldo kita tidak ada ya tidak bisa beli ya. Saldonya nanti nyimpannya di toko kripto ya, di sini. Di toko kripto di sini. Kita beli misalnya. Nah, jadi harganya itu berdasarkan permintaan dan penawaran, dia ketemu jadi harga ya. Ini berlangsung selama 24 jam, jadi tidak ada berhentinya ya. Jadi setiap saat dia bertransaksi, tak ada berhentinya. Agak berbeda dengan saham ya. Saham itu kalau ditransaksikan ada jam buka, jam tutup. Jadi misalnya dia untuk kayak seperti di Indonesia, Bursa Efek Indonesia itu harus Senin sampai hari Jumat. Ada dua sesi 1 dan sesi 2. Sesi 1 itu dia jam 9 sampai jam 11.30, kemudian sesi 2-nya setengah 12 dan sampai jam 3 untuk saat ini ya. Di masa pandemi agak sebelumnya kan jam 9 sampai jam 12 tuh. Sekarang jam 9 sampai jam 11.30. Kemudian sesi 2-nya jam setengah 12 sampai jam 3. Nah, ini kalau bursa saham dia berbeda dengan bursa kripto. Nah, ini Bitcoin ini kita sebut istilahnya sekarang di sini ini bursa kripto ya. Di bursa kripto ini banyak sekali jenis-jenis uang digital yang dijual ya, atau dalam istilahnya koin lah. Sebenarnya bukan bentuknya aja, nggak ada bentuk ya, nggak ada bentuk fisik ya, dia bentuknya digital semua ya. Nah, ini kalau kita lihat nih harganya, nah ini dia Bitcoinnya ya. Oke, di sebelahnya ada Ethereum ya. Ethereum itu saat ini 27 juta ya, 640.000.
Kemudian ada BNB ya, BNB itu sekarang 3.960.000, tapi pergerakan harga Bitcoin lainnya, harga koin lainnya ya, itu pasti masih mengacu ke Bitcoin ya, atau yang tengah nih ya. Kalau dia cenderung naik ngikutin yang lainnya gitu loh. Ethereum. Nah, kenapa dia naik nih Bitcoin ini ya? Padahal dulu harganya murah sekali ya. Ini kalau kita grafiknya ya. Nah, di sini tanggal 14 bulan 9 ya 2020 itu harganya masih tertingginya 165 juta. Kemudian di sini tanggal 9 bulan 11 2020 harganya tertinggi 233 juta. Nah, kemudian naik terus dia nih. Nah, di sini naiknya nih. Nah, ini naik pada saat di sini nih ya. Di bulan 12 ini naik kenceng ya. Karena dia sekitar 592 juta tanggal 4 bulan Januari 4 Januari ya, itu harganya masih 541 juta ya. Nah, kenaikan harga Bitcoin ini juga ini dipengaruhi oleh banyak hal ya. Pertama itu adanya permintaan dan penawaran. Yang kedua itu adalah pernyataan para yang orang-orang berpengaruh di dunia ya. Nah, contohnya di sini pada saat di sini nih ya. Nah, ini harganya mengalami kenaikan signifikan ya. Dari misalnya di tanggal di tanggal 14 bulan 12 ya 2020 harganya masih 360 juta ya. Harga tertingginya ya. Ini untuk grafik 1 minggu ya. Harga tertinggi dalam 1 minggu itu 336 juta ya, harga terendahnya 268 ya. Dia naik signifikan terus ya di sini menjadi sekitar 592 juta ya. Di tanggal 592 juta di tanggal 4 ya Januari ya. Ini karena adanya pernyataan dari Elon Musk ya, pemilik motor Tesla ya, dan salah satu juga pendiri dari PayPal ya. Dia menyatakan bahwa perusahaannya investasinya di Bitcoin sebagian ya. Nah, terus nih sempat turun karena adanya pernyataan dari orang-orang yang ahli ekonomi di Amerika yang menyatakan bahwa Bitcoin ini berbahaya ya, bubble bisa turun ya. Jadi suatu saat bisa ini ya. Nah, tapi bukannya malah turun, malah naik ya. Malah naik terus ya. Nah, kemudian yang di sini sempat turun lagi ya harganya ya. Turun ya, harga terendahnya menjadi 637 juta ya. 637 juta. Ini karena ada pernyataan dari pejabat di Amerika ya, menyatakan bahwa Bitcoin ini berbahaya ya. Nah, kemudian dia naik lagi malah. Nah, turun juga karena ada pernyataan daripada pemilik Microsoft Bill Gates menyatakan dia tidak investasi di Bitcoin ya. Tetapi dia harganya semakin naik karena adanya sekarang banyak institusi pemilik modal di Amerika ya, yang atau fund manager ya, telah dia investasi di Bitcoin ya. Karena banyak ahli perkirakan harga Bitcoin ini tahun depan ini 1,4 miliar ya. Nah, kenapa dia bisa naik? Karena jumlahnya terbatas ya. Jumlahnya hanya 21 juta Bitcoin di seluruh dunia ya. Ini tidak bisa lebih ya, tidak bisa lebih dari situ jumlahnya. Kalau kita lihat perbedaannya dengan mata uang biasa ya. Mata uang misalnya dolar Amerika ya. Itu dia mata uangnya diatur oleh Bank Sentral Amerika ya. Bank Sentral Amerika ini mengatur uang yang ada di Amerika. Jadi kalau dia butuh banyak dicetak ya. Jadi berbeda ya mata uang biasa dengan mata uang digital cryptocurrency seperti ini ya, beda ya. Nah, cryptocurrency ini semakin lama semakin naik ya, karena banyaknya sekarang transaksi yang sudah bisa menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran ya. Untuk di Indonesia tidak boleh ya sebagai alat pembayaran ya, tapi bisa diperdagangkan saja ya. Dia termasuk diawasin oleh pemerintah ya.
Nah kemudian kalau di Amerika dia udah bisa nih dipakai sebagai untuk belanja ya. Nah, kenapa Bitcoin itu jumlahnya terbatas ya? Nah itulah jumlah terbatas ya. Jadi dia tidak bisa ditambah lagi karena dia tidak ada yang ngawasin. Yang ngawasin harganya itu ya hukum permintaan dan penawaran ya. Jadi tidak ada yang bisa mempengaruhi dia harganya. Makanya semakin lama semakin naik. Biarpun banyak para ahli ekonomi yang menyatakan bahwa Bitcoin itu berbahaya ya. Emang berbahaya dia. Kenapa? Karena kalau kita lihat grafik ya, misalnya grafik 15 menit ya. Nah, ini harganya naik turun. Ya, naik turun ya. Naik turun. Nah, ini grafik harian hari ini ya. Tapi trennya ke atas ya. Semakin tinggi ya. Biarpun dia naik nih, misalnya di sini tadi ya tanggal 14 bulan 3 jam 8 pagi ya, lewat 45 harganya masih 888 ya, tapi turun dia langsung ya. Di jam 9.30 dia turun menjadi 884 sedikit sih ya. Kemudian naik lagi dia ya. Jadi Bitcoin ini harga naik turunnya cepat ya, perharinya ya, hariannya ya. Tapi dia sekarang ini turunnya itu dalam batas-batas masih ya sepertinya ya. Jadi dia karena sudah banyak yang megang ya barang ini ya. Jadi termasuk institusi fund manager ya di luar negeri ya sudah banyak ya. Jadi dia ketika dia turun malah dibeli orang, malah ada yang beli, sehingga harganya naik lagi. Makanya banyak ahli yang memperkirakan nih Bitcoin ini makin mahal ya, bukan makin murah ya. Tapi teman-teman yang ingin beli Bitcoin ya, sahabat toko sembako yang masih baru-baru, kalau bisa jangan lah ya, karena kalau kita sih sebagai pemilik toko sembako untuk menaikkan investasi ya mudah lah, tinggal belanja barang banyak ya, makin banyak pembeli makin banyak untungnya. Nah ini hanya sebatas informasi aja ya, jadi kita nggak ketinggalan informasi ketika berbincang dengan pelanggan-pelanggan kita ya. Nah umumnya yang ikut menjadi pembeli dan penjual atau trader Bitcoin ini itu orang-orang yang memiliki tipe high risk high return ya, jadi berisiko tinggi tapi resiko kembalinya juga cepat ya, jadi untung besar tiba-tiba rugi besar ya. Nah itu tipe-tipe orang yang cocok ya. Kalau untuk memilih toko sembako nggak cocok kayaknya ya. Jadi kalau kita kan untung-untung sedikit pelan-pelan tapi dia makin nambah terus ya. Nah tapi untuk tipe-tipe orang yang senang tiba-tiba banyak uangnya ya, nah ini cocok nih di Bitcoin ini ya. Tapi tiba-tiba hilang juga bisa ya karena dia turun ya. Soalnya kalau dia turun dijual, nah itu bahayanya. Tapi kalau dia turun masih ditahan barangnya, nunggu saja ketika dia lagi naik, itu nggak masalah ya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada kerugian sebenarnya ya. Kita menjual pada saat dia mahal aja. Nah tapi biasanya namanya trader ketika udah mahal dia ikut beli juga. Dia jual nih, kemudian setelah itu dia beli lagi sama dia. Nah begitu terus. Nah ada tipe-tipe orang tertentu dia main spread ya, jadi kalau misalnya turunnya sekian dijual ya, kalau naiknya sekian dijual gitu. Nah itu macam-macam trader ya. Nah kalau untuk institusi di jangka panjang dia beli bulan ini jualnya bulan depan ya, jadi pergerakan harga harian dia tidak peduli ya, dia maunya pergerakan harganya itu bulanan ya. Nah kemudian kenapa Bitcoin ini penyebabnya semakin naik juga itu salah satunya tadi itu ya, dia tidak ada yang ngontrol ya, berbeda dengan bursa-bursa lainnya ya. Nah di Indonesia lebih lucu lagi ya, ada saham yang diatur oleh pemilik modal, dia bisa sahamnya itu sebenarnya jelek ya, jadi nggak pantas untuk harga segitu tapi tiba-tiba bisa naik ya. Nah karena ada yang gerakin harganya. Nah kalau untuk Bitcoin nggak ada yang bisa berani gerakin harga, soalnya lawannya di dunia ya. Jadi mau modal berapa dia, soalnya kapitalisasinya udah hampir 1 triliun ya. Nah ini hari ini aja nih kapitalisasinya ini udah 57 miliar ya. Ini di atas nih, dia volume 24 jam ya, jadi harian ya.
bukan apa, bukan bulanan, bukan harian ya. Nah, volumenya udah sebesar ini ya. Seperti apa kalau dalam sebulan ya. Nah, di toko kripto ini juga kita bisa melihat pasar-pasar lainnya ya, pasar seperti pasar untuk mata uang dolar dan rupiah ya. Nah, saat ini rupiah diperdagangkan 14.448 yang menguat ya. Nah, kalau kita lihat dari permintaan penawarannya sebagai berikut ya. Yang merah ini pengen jual, yang hijau pengen beli ya. Nah, kalau kita pengen beli langsung ya berarti dari yang jual ya. Kita klik yang ini. Nah, berarti harga nanti bisa naik ya. Nah, kalau dia jual, kita punya dolar, kita jual di bawah ya. Harganya naik turun ya hariannya. Ini juga nggak ada berhentinya nih ya, sama seperti Bitcoin, tidak ada berhentinya jam perdagangan ya, setiap hari ya, setiap saat, setiap detik. Nah, harga terbentuk dari sini ya. Ketika banyak yang jual, otomatis harga turun. Ketika banyak yang pengen beli seperti ini ya, banyak yang beli, ini harga kemungkinan bisa naik ya, kemungkinan bisa naik. Tapi ini masih belum besar ya, karena ini hari Minggu ya, jadi biasanya kebutuhan tuh berdasarkan hari juga sih, atau berdasarkan kebutuhan suatu perusahaan ya, atau perorangan yang ingin memiliki dolar atau ingin menjual dolar ya, atau ingin membayar utang dalam bentuk dolar sehingga dia harus beli di sini ya. Nah, ini bisa langsung ya, kita jual beli dolar ya, fisik ya. Misalnya kita punya uang sedikit, kita beli dolar, nanti jualnya pada saat naik aja. Nah, itu bisa ya. Jadi kalau lagi turun kita nggak usah jual, nanti ketika lagi mahal kita jual ya, dan nanti beli lagi di harga bawah. Nah, harus sabar sih ya kalau main ginian, tapi saya sarankan untuk membeli toko sembako tidak usah main seperti ini ya, tidak usah, karena untuk kita pemilik toko sembako untuk menaikkan jumlah uang kita ya mudah saja ya, tinggal banyak jual barang aja ya, banyakin pembeli ya, otomatis untungnya bisa banyak ya. Nah, ini turun lagi nih harga Bitcoinnya 895 juta ya. Nah, biasanya turun gini nih banyak yang jual kadang-kadang ya, karena panik selling disebut ya. Orang panik, terutama investor pemula ya. Kalau investor yang udah kawakan dia nggak bakal jual dia, karena dia terprogram ya, pengen jual di harga sekian, harga segini nggak mau jual dia. Biasanya seperti itu, karena dia udah tahu tren-trennya. Kalau yang retail atau yang pemula lah ya, lagian kadang-kadang punya uang cuman 5 juta dibeliin Bitcoin, kemudian ketika lagi butuh ya harus jual kan. Nah, harus jual pada saat harga turun ya repot ya. Nah, jadi saya sarankan ke teman-teman yang milik toko sembako, nggak usah main beginian lah ya, tapi kita sebatas tahu aja informasi-informasi ini agar mudah berkomunikasi dengan pelanggan ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau tipe-tipe orang yang high risk high return, atau tipe-tipe orang yang investasi maunya tiba-tiba besar ya, di sini cocok ya, karena banyak sekali di sini diperdagangkan jenis-jenis koin lainnya selain Bitcoin ya. Contoh di Bitcoin sendiri ya, yang ini ada yang mau jual di harga 884 sebanyak 0,21, 0,2 kali 884 juta. Nah, itulah dia jumlahnya, sekitar berapa tuh ya, 150-an ya, seperti itu ya, 150 juta. Nanti jarang yang menjual satu koin ya, 0, semua. Karena kalau satu koin ya udah hampir 1 miliar ya, jadi apa, jarang ada ya. Tapi nanti tiba-tiba muncul tuh, kita perhatiin di sini ada yang mau jual banyak, ada yang mau beli banyak bisa sampai 20 Bitcoin ya, seperti itu ya. Nah, kalau di Ethereum kita lihat nih, harga saat ini 27.490 ya, ini agak banyak nih koinnya nih, banyak yang jual tuh di atas tuh 2,8 koin ya, 1,1 ya, berarti kalau 1,1 kan udah lebih dari 27 juta ya jumlah yang mau dijual ya. Nah, ini yang pengen beli di bawah, ada yang mau nampung harga di 27.448 itu sebanyak 4,19 koin ya.
Nah, begitulah teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini pergerakannya naik turun ya. Jadi kita sebatas tahu aja ya, karena untuk membeli dan Bitcoin ini butuh dana besar ya. Sayanglah uang segitu kita beli Bitcoin, nanti kedepannya memang naik ya, tapi kalau turun gimana? Pasar kita butuh, kita jual pada saat turun agak berbahaya. Nah, kalau kita jual pada saat naik ya cukup bagus ya, seperti saham lah begitu ya. Nah, dia seperti ini dia perdagangannya ya. Nah, macam-macam jenis transaksi banyak jenisnya ya. Ada sistem perdagangan yang bisa jual dulu ya, ada yang bisa naik, banyak lah ya. Nah, untuk istilah-istilah di toko di kripto ini banyak sekali ya. Nah, kenapa dia bisa bagus seperti itu ya? Karena kalau kita lihat di sini seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ada yang pasar itu yang ya. Nah, kalau kita lihat turunan daripada Bitcoin ini banyak sekali ya jenis-jenis produknya ya. Jadi memang revolusi keuangan sekarang dalam bentuk digital ini berubah total ya, dan dia bisa menyaingi produk perbankan. Makanya banyak bank-bank sentral di dunia ini agak takut juga melihat perkembangan dari Bitcoin ini, sehingga banyak yang akhirnya membuat sendiri mata uang digital ya. Tapi jelas berbeda ya, karena di sini tidak ada. Kalau misalnya Cina nih ngeluarin uang digital kan masih diatur oleh bank sentral Cinanya gitu. Kalau di sini tidak ada yang bisa ngatur di cryptocurrency ini. Yang ngatur adalah ya benar-benar permintaan dan penawaran. Makanya sekarang ini sudah banyak ribuan jenis koin yang beredar di seluruh dunia, udah banyak ya. Tapi nggak semuanya bagus ya. Nah, yang bagus-bagus itu kalau kita lihat ada di kapitalisasi pasar namanya. Kalau ini kan volume 24 jam kan 57 miliar nih dalam bentuk rupiah nih ya. Nah, tapi kalau kita lihat dalam bentuk seluruh totalnya ya, totalnya itu kita lihat pasarnya nih, ada juga yang khusus Bitcoin down ya, pasar Bitcoin down. Jadi kalau dia turun malah bagus, ada Bitcoin up gitu, banyak ya. Nah, kalau kita lihat di Genco, nah ini dia 100 koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar ya. Yang pertama BTC Bitcoin ya, itu kapitalisasi pasarnya dalam 24 jam, dalam 7 hari ya. Ini grafik 24 jam itu sebesar 1 triliun ya, 143 miliar dolar Amerika ya. Kemudian yang kedua Ethereum, ETH ya. ETH ini dia kapitalisasi pasarnya 219 juta ya. 141.657 ini. Belum nyamain Bitcoin ya, tetap Bitcoin paling tinggi ya. Kenapa dia Bitcoin paling tinggi? Karena dia harganya mahal ya. Harganya mahal sekali, jadi jumlahnya banyak yang bertransaksi, tapi karena harganya mahal ya akhirnya cap pasarnya juga begitu tinggi ya. Yang ketiga Binance ya, BNB. Tadi yang diperdagangkan di yang top 3-nya ini ya, Bitcoin, Ethereum, dan Binance di sini ya. Nah, kalau kita lihat cap pasarnya benar sih dia. Yang kemudian yang keempat USDT. USDT ini adalah stablecoin ya. Stablecoin itu maksudnya kalau untuk transaksi koin-koin ini kita harus membeli USDT dulu nih. Nah ini banyak lah istilah-istilahnya ya, agak membingungkan bagi yang pemula ya. Kemudian juga ada DOT, ada Uni, Ripple ya. Nah ini dia nih semua nih. Ini 200 yang terdaftar ya. Nah kalau untuk di Indonesia sih sudah ada peraturannya ya, yang boleh dijual tuh hanya yang cap besar ya. Kalau nggak salah itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Yang bisa dijual belikan tuh hanya sekitar ada 500-an kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 500-an koin ya. Nah, karena banyak juga koin-koin yang tidak laku di pasaran ya, yang terbitkan ya, hanya yang mempunyai jaringan-jaringan yang cukup bagus saja ya. Nah, kayak Doge nih masih harinya aja Doge naik 10% ya. Kalau 1 jam dia turun harga, 24 jam dia ini 7 hari ya. Nah, paling besar malah nih. Nah, cukup perhatian nih kita, paling besar nih Bull 2 Litecoin-nya LTC ya. Kemudian Luna, banyak ya teman-teman. Memang sih kalau kita
ini apa masuk ke ini istilahnya sangat berbeda ya, sangat berbeda. Ada lagi istilahnya yang disebut dengan penambang ya. Nah, kita sebagai pemilik toko sembako nggak usah terlalu tahu lah ya. Yang penting tahu kulit luarnya aja lah, supaya kita bisa berbicara dengan pelanggan kita. Nah, sebagai itu informasinya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin investasi di Bitcoin ya, saya sarankan saya sarankan agak sedikit ini ya, kalau pemilik toko sembako ya, karena biasanya tipe pemilik toko sembako itu adalah low return low risk ya, dikit-dikit untung nggak masalah, yang penting lancar jalannya ya. Tapi kalau teman-teman mempunyai uang berlebih, misalnya teman-teman punya uang contoh 10 juta ya, yang boleh hanya beli Bitcoin seperti ini adalah hanya 2 juta ya, nggak boleh semuanya ya. Jadi kita benar-benar investasi jangka panjang, misalnya beli bulan ini jualnya bulan depan ya, tidak langsung begitu. Ininya informasinya. Nah, kalau ada yang bertanya mohon di deskripsi nanti ya, di bawah ya, komentar, nanti akan coba saya jawab ya. Terima kasih.